Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Melina Nursa Fitri, NIM 2019 017111. Izin untuk merepresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laba Akuntansi pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Untuk bab 1 di sini meliputi latar belakang yang membicarakan tentang kualitas laba dan kualitas laporan keuangan, yang umumnya penting bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan karena untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi. Corporate governance yang mengandung 4 unsur penting, yaitu keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Laba menjadi salah satu tolak ukur para pihak eksternal maupun pihak internal untuk mengambil keputusan terhadap keadaan suatu perusahaan. Investor misalnya, sebagai salah satu pihak eksternal perusahaan, tidak jarang mereka menjadikan laba sebagai salah satu pertimbangan mereka dalam melakukan investasi di suatu perusahaan dengan tujuan pengembalian modal yang cepat dan pembagian dividen yang tepat waktu dalam jumlah yang besar. Pemisahan kepemilikan ini akan dapat menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. Konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan ini disebut dengan konflik keagenan. Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya sifat opportunistic management akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Yang selanjutnya di bab 2 di sini saya menggunakan teori agensi. Teori agensi ini muncul setelah ada pemisahan tugas dan wewenang antara pemilik perusahaan dengan pihak pengelola sehingga mengakibatkan ada kesenjangan di antara mereka yang diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan. Jensen menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomis dan manajer yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Lalu untuk pengembangan hipotesisnya, yang pertama yaitu pengaruh komposisi Dewan Komisaris terhadap kualitas laba, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Lalu yang kedua, pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas laba, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan ini berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba. Lalu yang ketiga, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba, disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba. Dan yang terakhir, pengaruh komite audit terhadap kualitas laba, disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Kemudian untuk riset terdahulu, saya menggunakan riset utama dari Hairunisa Manurung pada tahun 2020 dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Leverage, dan Free Cash Flow terhadap aktivitas manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Dan untuk referensi riset yang lainnya, yang pertama ada pengaruh independensi auditor, kualitas audit, manajemen laba, dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan pada studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2017 dan terbit pada tahun 2019. Yang kedua ada pengaruh mekanisme Good Corporate Governance terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur dan terbit pada tahun 2016. Dan yang ketiga berjudul Pengaruh Pengabdosian Internasional Financial Reporting Standards dan Good Corporate Governance terhadap manajemen laba pada studi kasus pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terbit pada tahun 2019. Selanjutnya untuk bab 3 membicarakan definisi operasi yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada komisaris independen, yang kedua kepemilikan institusional, yang ketiga kepemilikan manajerial, dan yang keempat adalah komite audit. Dan variabel dependen ini digunakan untuk mengukur kualitas laba,
Dan discretionary accruals atau DACC ini juga dapat digunakan dengan baik untuk menyembunyikan kinerja yang buruk atau untuk menyimpan pendapatan untuk kemungkinan penggunaan di masa depan. Sekian presentasi terkait proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam.